Kuasa hukum sopir taksi online berinisial GJ, Siprianus Edi Hardu, menceritakan kondisi psikis kliennya. Pasca kejadian cekcok dengan penumpang beberapa waktu silam itu, GJ mendapatkan penghakiman dari masyarakat hingga pengancaman pembunuhan lewat pesan di WhatsApp. Berdasarkan penuturan Siprianus, pengancaman itu berasal dari pihak yang mengaku keluarga NT. Selain mengalami dampak psikis, GJ juga mengalami kesusahan ekonomi sebab akun taksi online-nya dibekukan oleh pihak GrabCar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Satrio Sarwo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Satrio. Halo Mei. Ya, Satrio, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi perkara ini. Ya, baik Mei. Jadi perkara dari kasus ini ada dua versi. Versi dari sopir taksi berinisial GJ dan penumpang perempuan berinisial NT. Jadi kejadian menurut versi dari penumpang berinisial NT ini, kejadian itu bermula saat sopir taksi berinisial taksi online berinisial GJ mengantarkan penumpang berinisial NT menuju rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat dari sebuah bar di kawasan Pantai Indah Kapuk gitu. Dan kemudian dalam perjalanan NT ini merasa mual dan kemudian muntah melalui jendela mobil GJ. Nah, GJ yang melihat itu ketika sesampainya di tujuan di rumah meminta biaya NT, maksud saya NT ketika sudah sampai di depan rumah akan memberikan uang sebesar 100.000 kepada GJ untuk biaya cuci mobil. Tetapi GJ menolak uang sebesar 100.000 dan meminta sebesar 300.000. Nah, dari singkat cerita dari situ terjadi cekcok sehingga NT mengaku dianiaya atau mendapatkan kekerasan fisik dari GJ. Gitu. Kemudian tetapi cerita atau penuturan yang disampaikan NT melalui media sosial dan juga melalui media massa itu kemudian dibantah oleh sopir oleh GJ. Menurut GJ, NT ini ketika di dalam perjalanan dia mabuk dan tanpa sepengetahuan dari GJ langsung membuka jendela dan muntah gitu. Dan NT ini mengklaim bahwa dirinya hanya muntahannya itu hanya mengenai bagian luar bodi mobilnya saja. Tetapi menurut GJ muntahannya itu sampai ke area dalam mobil gitu. Ketika karena itulah GJ meminta biaya kompensasi sebesar 300.000 karena itu dia harus mematikan akun aplikasinya karena takutnya ada penumpang yang memesan jasanya lagi gitu. Dengan kondisi ada muntahan seperti itu, GJ tidak bisa mengambil penumpang lagi. Dan juga di jam dini hari kejadiannya itu tidak ada tempat cuci mobil yang buka sehingga GJ meminta uang biaya kompensasi seperti 300.000. Tapi ketika meminta uang sebesar senilai itu, GJ malah dimaki dengan kata-kata kasar oleh NT, dan NT ini yang melakukan pemukulan duluan. Ini berdasarkan pengakuan dari GJ, ya. NT yang melakukan pemukulan duluan sehingga GJ
melakukan pembelaan diri gitu. Jadi sebenarnya GJ menilai bahwa ini melalui kuasa hukumnya menilai bahwa ini bukan penganiayaan terhadap salah satunya, tapi ini adalah perkelahian. Seperti itu dari dua versi yang ada. Tetapi versi karena memang NT sudah melaporkan lebih dulu ke Polsek Tambora dan juga sudah dimintai keterangan oleh polisi dan juga saksi-saksi juga sudah diperiksa, sehingga GJ lebih dulu ditangkap keesokan harinya setelah kejadian dan sudah saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu. Baik, kemudian terkait kondisi keduanya hingga kini NT dan GJ kondisinya seperti apa, Satrio? Ya, akibat dari konflik tersebut memang kedua belah pihak ini terdampak NT ini terdampak secara psikis juga karena dia trauma dengan konflik yang berbenturan fisik gitu dengan sopir. Dan sopir pun karena mengalami kondisi dalam psikisnya juga terganggu karena info yang berada di masyarakat bahwa GJ juga melakukan pelecehan seksual terhadap NT, padahal itu belum bisa sampai saat ini belum bisa dibuktikan kebenaran itu. Dan dampak dia dibully oleh masyarakat juga. Selain dibully, GJ ini juga mendapatkan ancaman melalui pesan singkat di WhatsApp. Ancaman pembunuhan bukan hanya terhadap diri, pembunuhannya ini mengancam keluarganya, istri dan anak-anaknya, seperti itu. Dan saat ini melalui pengacara kuasa hukum GJ saat ini stres karena selain psikisnya dia juga terganggu ekonominya karena pun dari taksi lainnya itu dibekukan sementara oleh perusahaan taksi online tersebut. Seperti itu. Mei. Kemudian terkait GJ yang melakukan perbuatan pelecehan, bagaimana keterangannya, Satrio? Ya, yang sudah memang melalui hukumnya Sianus Edi Hardi melakukan pelecehan seksual dan akibat dari info tersebut GJ ini mengalami perundungan atau dibully oleh masyarakat, sehingga ini berpengaruh juga ke nya. Dan selain itu dia juga mendapatkan pengancaman pembunuhan keluarganya oleh orang yang masih didalami oleh kuasa hukum dari GJ. Memang ini berdampak juga pada kondisi psikis dari GJ. Gitu. Baik, terima kasih Satrio atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.